Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KGB 1. Di sini saya Septian Nur Cahyo dan ditemani oleh sosok pemuda yang sangat inspiratif, yakni Bang Danu Asmara. Di sini kita akan membahas tema yaitu generasi muda yang kreatif, berinovatif, berkarya, serta memiliki prospek ke depannya dengan kehidupan yang cerah. Oke, untuk membersihkan waktu, pasti banyak nih Bang yang belum kenal seorang Danu Asmara. Danu Asmara tuh siapa sih Bang? Profil Abang tuh siapa? Riwayat pendidikan Abang. Salam kenal semuanya, saya Danu Asmara Putra. Saya lulusan dari SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Lulusan dari jurusan Elektronika Industri. Waktu di sekolah pernah menjabat sebagai ketua OSIS angkatan ke-15 tahun 2017-2018. Saya lulus tahun 2018, kira-kira pertengahan tahun bulan Mei. Oke nih Bang, berarti Abang sudah di sini sebagai ketua OSIS malah Bang ya? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti selama menjabat sebagai ketua OSIS atau sebagai siswa di SMK Karya Guna Bakti 1 ini, hal yang paling berkesan di waktu menjabat ketua OSIS atau sebagai siswa tuh apa sih Bang paling berkesan bagi Abang? Paling berkesan itu waktu pemilihan sih sebenarnya, pemilihan ketua OSIS pas angkatan saya. Pas pemilihan itu ada sekitar 6 orang CKO, calon ketua OSIS, dan salah satunya itu termasuk saya dari jurusan Elektronika Industri. Nah, waktu zaman pemilihan saya itu siswa dan siswi di KGB 1 itu kalau nggak salah sekitar hampir 1.500 orang. Nah, yang paling berkesannya itu waktu pemilihan, hasil suara dari pemilihannya, yang memilih suara saya itu hampir 1.000 orang. Nah, itu yang paling berkesan, kok bisa segitu banyaknya dari 1.500 orang hampir 1.000 suara. Itu yang saya nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka sampai kok ada segitu banyak yang milih saya gitu. Alhamdulillah, sama nih Bang. Alhamdulillah saya kan tipikal yang kaget juga. Alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIS nih Bang di tahun angkatan 2021-2022. Saya juga kaget nih Bang, yang di siswa angkatan Abang 1.500, di angkatan saya kurang lebih 1.200 lebih Bang. Yang memilih saya tuh hampir 50%, 49%. Dari saya di CKO dari 4 CKO. Mungkin tetap kehebatan Abang dari 1.500 tuh. Bayangin 1.500 yang milih 1.000 orang kan sangat-sangat luar biasa ya Bang. Itu yang paling berkesan banget. Kaget gitu kan. Nah, ya. Mungkin kesannya sama nih Bang sama saya ketika saya nanti suatu saat nanti saya diajak pakai kesini lagi, mungkin ya Bang sebagai narasumber banget ya. Sekarang jadi MC. Oke, ya Bang. Berarti ya Bang kegiatan sehari-hari kerja, kuliah atau apa Bang? Untuk kegiatan sehari-hari saya alhamdulillah kerja sekarang di salah satu PT Kertas di Cibitung, yaitu PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Kalau Abang sedang-sedang dapat beasiswa ya Bang di kerja di sana ya Bang? Ya betul. Waktu saya kerja di sana itu saya dapat beasiswa. Setelah lulus dari KGB 1 saya sempat bekerja di luar di salah satu pekerjaan di Ancol ya kan. Nggak lama dari itu saya ditelepon oleh Bun Rujana kan, ditelepon ke sekolah untuk mengikuti beasiswa, ditawarin nih sama beasiswa kan, kamu mau ikut apa enggak? Boleh Bu, saya coba kan, ini katanya dapat pendidikan gratis gitu kan. Akhirnya saya ikut coba beasiswa tersebut kan, dikasih pendidikan dari PT Fajar Surya Wisesa itu selama 1 tahun di salah satu universitas gitu, modelnya teknik, bagian teknik itu selama 1 tahun. Nah, di situ dikasih pendidikan, full praktek. Nah, setelah itu barulah ikatan dinas selama 3 tahun di PT Fajar Surya Wisesa. Nanti sekarang masih kontrak ya Bang ya, 3 tahun. Iya, alhamdulillah masih diperpanjang. Abang sebelum mungkin pasti nanya nih, anak SMK kayak bisa kan rata-rata anak SMK lah, anak SMK rata-rata kan pemikirannya kerja. Ada nggak sih Bang tips dari Abang supaya bisa dapat kerja langsung? Kan masih banyak Bang yang gue mau lulus SMK mau langsung kerja aja. Ada nggak sih Bang biar termotivasi biar dapat kerja? Apa tipsnya deh biar supaya mudah dapat dipekerjakan gitu Bang? Untuk tipsnya ya, kalau dari saya pribadi, yang pertama itu niat sih sebenarnya. Kalau kita emang niat kita baik ya untuk bekerja, apalagi demi keluarga kan, memperbaiki kehidupan keluarga, ekonomi keluarga, insya Allah pasti akan ada jalannya gitu. Selain itu juga kita harus punya apa sih yang kita punya tuh dari diri kita sendiri.
misal ya skill kita tuh yang nggak punya apa orang lain nggak punya gitu unik, kan. unik Kita sih, dari skill ya. unik kita dari diri kita sendiri, apa sih yang kita bisa jual ke perusahaan, maksudnya gitu. Maksudnya itu menjual apa yang kita bisa berikan, apa yang membeda kita dari orang-orang lain yang bakal bersaing kita di dunia kerja gitu. Terus disiplin juga, rajin juga, apa namanya, berkelakuan baik, attitude penting sebagai attitude, ya benar. Kalau beda banget kayak misalnya yang begitu pas wawancara kerja kan, kelihatan kan Iya, waktu di interview ya kan, kelihatan. waktu di interview dari cara masuk ruangan, terus ngobrol dengan si interviewer kan, pasti kan ada attitude yang berbeda. Itu jadi nilai lebih buat diri kita sendiri agar lebih mudah diterima di suatu perusahaan pekerjaan gitu. Mungkin untuk abang berarti kan kerja di PT Fajar ya bang ya? Iya. PT Fajar. Dari abang sendiri ada nggak sih bang kesempatan untuk menjadi karyawan tetap? Untuk kesempatan ya, harusnya ada. Tapi untuk saat-saat ini karena perubahan peraturan di pemerintah mungkin ada perubahan nanti di perusahaan juga. Cuman tapi insya Allah ada untuk chance karyawan tetap di sana. Mudah-mudahan ya teman-teman, sama-sama doakan ya teman-teman supaya jadi karyawan tetap. Jika jadi kadang menjadi karyawan tetap kan sebisa mungkin nanti seandainya bisa merekrut teman-teman dari SMK ya, sama-sama kita doakan teman-teman. Jadi kalau saya dengar-dengar nih, katanya Kak Danu ingin buka bisnis ya. Nah, bisnis itu langkah-langkah atau persiapan yang udah disiapin apa aja sih Kak? Untuk bisnis sih sebenarnya ini belum rencana pasti ya, baru rencana yang baru jadi wacana istilahnya kayak gitu kan. Jadi teman-teman di rumah itu kan ada yang udah kerja tapi ada yang belum kerja. Jadi daripada yang belum kerja ini sembari sambil cari pekerjaan, kita juga kita ini harus ada sesuatu kegiatan yang bermanfaat gitu kan. Ya kita buka sedikit-sedikit kayak bengkel motor gitu kayak nyicil modal alat-alat untuk persiapan kayak gitu. Tapi belum terlaksana banget sih. Jadi masih ngumpulin modal sama alat-alat yang buat ke depannya gitu. Ya, abang kan sekarang kan kerja ya bang ya. Abang ada nggak sih bang keinginan buat kuliah? Kalau untuk kuliah belum ada kepikiran pengen sih. Ya. Belum ada ya bang? Belum ada pikiran buat kuliah. Iya, belum ada. Tapi ya seandainya abang ingin kuliah, mengambil jurusan apa bang? Kalau kuliah jurusan apa ya? Bisnis. Dulu waktu sekolah sih pengen hukum sebenarnya, cuman karena jurusan elektronika kan. Elektronika. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, benar. Jurusan sekolah kan ya. Ya, belok tuh bang ya. Tapi emang mungkin belum saatnya. Mungkin dari abang sendiri nih bang, pasti kan banyak anak SMK yang sekali lagi pengen kerja. Ada nggak sih bang pesan buat teman-teman yang pengen kerja, hal negatif, hal positif yang akan didapat kalau langsung kerja? Karena aku udah ngalamin nih bang, abang udah ngalamin kerja, hal positif yang abang dapat, hal negatif yang abang dapat. Bisa nggak bang sampaikan ke teman-teman? Untuk hal positif ya pertama ya. Untuk hal positif itu lebih ke ilmu sebenarnya. Kalau kita di sekolah itu kan kita terutama swasta ya. Kalau kita di sekolah itu kan kita belajar lalu kita membayar. Tapi kalau kita bekerja kita dibayar sambil belajar gitu. Jadi nggak cuma bekerja untuk perusahaan, tapi kita harus bisa ngambil ilmunya apa yang ada di pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita cuma istilahnya toh bekerja ya udah itu sama aja kayak yang lain kan. Istilahnya kalau kita menangkap apa sesuatu yang lebih dari pekerjaan kita, ilmu baru itu yang jadi sebuah nilai tambah buat diri kita. Itu positifnya. Terus juga relasi dari teman-teman, kayak kita juga harus punya kenalan gitu kan dari teman perusahaan lain atau tempat lain gitu. Jadi kita punya ada chance untuk berkembang jauh lebih baik. Untuk negatifnya apa ya? Negatif sih paling capek. Tapi kalau capek sebenarnya Terbayar juga ya, sih. terbayar juga sama apa ya kita kalau gajian gitu kan. Kalau namanya kerja ya mesti capek gitu. Tapi it's okay lah, itu kan juga termasuk dari bagian kehidupan. Negatif yang lain sih paling lingkungan. Kalau ada kadang yang lingkungannya yang kurang sehat, ada juga yang lingkungan pekerjaannya bagus. Tapi sebisa mungkin kita juga harus bisa membawa diri ke lingkungan tersebut. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal negatif yang ada di luar sana. Mungkin nih bang ya, pasti kan banyak bang. Contoh deh misalnya jauh-jauh sekolah, pasti kan ada bosen bang. Seandainya di pekerjaan abang ngerasain bosen bang, ada nggak sih bang
gimana supaya kerja gue nih supaya gue nggak bosen dari penting dari aktif abang sendiri bang. Selama abang kerja bertahun-tahun pasti kan rasa bosen bang. Cara ngilanginnya gimana sih bang? Mungkin dari teman-teman nanti yang akan kerja merasakan hal bosen itu, untuk menghilangkan rasa bosan itu tuh seperti apa bang? Untuk rasa bosen ya kalau di kerjaan, sebenarnya kalau di perusahaan itu biasanya kita kan satu bagian ya, pasti jangankan yang 5 tahun ya, kadang yang 1 tahun di bagian itu pun kadang bosen kayak gitu terus ya kan. Tapi intinya kalau kita lagi bosen ya kan, kita harus ingat kita tuh kerja buat apa gitu, maksudnya Alasan kita kerja dipikirin di rumah ada keluarga kan, ada keluarga yang harus dihidupi, diri sendiri yang harus keluarga jadi tanggung jawab gitu kan. Kalau kita bosen di kerjaan, bisa kita refresh keluar atau kita zaman sekarang healing kan healing jalan-jalan terus main sama temen atau ke tempat baru yang bikin suasana tuh lebih hidup lagi. Jadi kita pekerjaan tuh nanti pas balik ke pekerjaan kita lebih fresh gitu, nggak gampang bosan sama pekerjaan. Terus juga buat inovasi baru aja di perusahaan, jadi kita ada improvement buat diri kita sendiri ataupun buat perusahaan, jadi kita nggak cepat bosan di perusahaan. Jadi tuh jangan lupa alasan kalian bekerja tuh apa. Dan segala sesuatu jangan diambil pusing emang ya. Kalau pusing apa tuh healing, bener healingnya zaman sekarang healing jalan-jalan. Oke, mungkin itu aja sih bang ya yang dapat kita obrolin ya. Karena mungkin keterbatasan waktu dan abangnya sibuk ya bang, sibuk kerja. Meluangkan waktu di hari ini. Terima kasih banget buat abang udah menyempatkan waktunya bang. Mungkin teman-teman terima kasih yang sudah menonton podcast kami kali ini. Kurang lebih maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.